Resah, bingung, terkejut, dan kecewa adalah hal yang kami rasakan ketika pertama kali kami mau tidak mau dan harus berhadapan dengan situasi seperti sekarang ini. Kami merasa benar-benar tidak mampu, bingung harus berbuat apa. Perlahan-lahan, hal yang baru haruslah kami lakukan sebagai rutinitas yang baru juga. Sama sekali tidak mengerti tentang hal-hal seperti yang namanya virtual. Memang kami pernah mendengarnya, hanya saja bagaimana dengan mengaplikasikannya? Bagaimana jika kami tidak mampu? Kebiasaan baru yang harus kami lakukan, mulai dari rutinitas di sekolah yang harus berubah, baik keadaan, suasana, dan yang lainnya. Yang dulunya setiap pagi sudah bertemu dengan anak sekolah, kini yang menyambut kedatangan kami hanyalah gerbang dan tumbuhan di sana. Selamat pagi Bapak Ibu, sebelum kita mulai aktivitas kita untuk belajar daring, kita akan melakukan rutinitas setiap pagi yaitu dengan renungan. Untuk renungan nanti saya akan bacakan, sedangkan untuk doa pembuka dan penutup saya serahkan kepada Ibu Rani. Silakan Ibu Rani. Mari, terima kasih Bu Dini. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengar renungan kita siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dan menyertai Bapa kami dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan renungan kita untuk pagi hari ini. Bacaan Injil kita diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama merenungkan bacaan Injil di dalam hati kita masing-masing. Kita tunggu sebentar, kita merenungkan dalam hati. Oke, renungan kita sudah selesai untuk hari ini. Mari kita Yang dulunya kami pasti selalu akan menyapa anak didik secara langsung, mengenali wajah mereka, mengenali karakter mereka, bahkan mengenali hal yang disukai dan tidak disukai oleh mereka. Kini kami hanya bisa bertemu secara virtual. Tak ada lagi suasana riuh, di mana masing-masing mereka meneriakkan keinginannya masing-masing ketika proses pembelajaran. Tak ada lagi yang meminta perlindungan ketika salah satu terganggu. Yang ada, kami bertemu dengan mereka hanya secara virtual, yaitu melalui aplikasi yang sudah sangat booming di zaman sekarang ini. Begitu banyak tantangan yang sebenarnya kami hadapi, bukan hanya dari kami tenaga pendidik, tetapi juga dari orang tua anak didik kami. Sebagai pendidik, kami juga belajar menggunakan beberapa aplikasi yang ada, yang efektif dan efisien untuk digunakan. Bukan hal yang mudah, tentu saja kami merasakan kesulitan. Mulai dari cara membuatnya, cara kami mengajar yang sangat berbeda jika secara langsung dan tidak langsung, dan anak didik juga tidak bisa kami pantau satu persatu. Merupakan hal yang sangat meresahkan. Belum lagi keluhan dari orang tua anak didik kami terkait virtual. Bagaimana tidak? Kami pun perlu belajar. Orang tua pun harus kami bebankan untuk membantu anak didik
agar bisa belajar sebagaimana harusnya. Banyak keluhan, banyak rasa kecewa, banyak kesusahan. Sebagian dari orang tua hanya mempunyai satu smartphone, bahkan ada yang tidak. Mungkin ada hal yang tidak kami tahu, bisa saja terjadi di rumah mereka lebih buruk. Benar-benar sangat mengecewakan. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kami untuk menyerah. Bagaimana kalau kami menyerah? Bagaimana dengan anak didik, dengan cita-cita mulia yang dititipkan kepada kami? Apakah kami harus membiarkan hal ini berlalu begitu saja tanpa tindakan? Tentu saja tidak. Tidak ada jalan, Tuhan pasti beri jalan. Seiring berjalannya waktu, kami sudah terbiasa dengan kegiatan virtual ini. Kami sudah menganggap itu sebagai rutinitas baru kami, di mana kami berpikir kami tidak boleh stuck dalam keadaan situasi seperti ini. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan, malah akan membantu dan memberi jalan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Ini adalah ujian. Dalam ujian ini terdapat banyak sekali makna kehidupan yang harus dijalankan dalam iman kepada Tuhan. Mari untuk tidak banyak mengeluh, namun bersyukur atas apapun yang boleh kita dapatkan hingga saat ini. Semua karena berkat dan rahmat Tuhan.